10 hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika merawat atau memprogres ikan cana, khususnya cana maru. Pertama, tidak memberikan makanan yang tidak sesuai atau berlebihan. Pastikan memberi makan cana maru dengan pakan yang sesuai dan seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan memberikan makanan yang tidak layak, seperti makanan manusia atau makanan yang mengandung zat berbahaya. Juga, jangan memberi makanan terlalu banyak, karena overfeeding dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan. Berikan makan cana maru 1 hingga 2 kali sehari dalam porsi kecil. Perhatikan nafsu makan ikan dan sesuaikan jumlah pakan dengan kebutuhannya. Bagaimana cara mengeceknya? Bila Anda punya mata, lihat perutnya. Kedua, hindari menempatkan ikan cana dalam air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Suhu air yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan ikan. Pastikan untuk menyediakan suhu air yang sesuai dengan kebutuhan cana maru, biasanya sekitar 25–30 derajat Celcius. Ketiga, jangan mengisi akuarium dengan air yang mengandung klorin atau zat berbahaya lainnya tanpa diolah terlebih dahulu. Bagi Anda orang kota yang menggunakan air keran, sebelum menambahkan air ke akuarium, pastikan untuk menghilangkan klorin dan bahan kimia berbahaya lainnya semisal menggunakan kondisioner air, atau mengendapkan air terlebih dahulu. Keempat, tidak memelihara cana maru dalam akuarium yang terlalu kecil atau sesak. Pastikan akuarium memiliki ukuran yang memadai untuk cana maru. Ukuran yang sesuai akan memberikan ruang yang cukup untuk berenang dan menghindari stres karena ruang terbatas. Sengaja menempatkan cana maru pada akuarium kecil untuk menciptakan bocil tua adalah sangat hakiki. Kelima, hindari menggunakan peralatan yang tidak bersih atau terkontaminasi untuk perawatan. Pastikan peralatan seperti jaring, pipa sipon, atau kaca akuarium selalu bersih dan bebas dari zat-zat berbahaya atau penyakit agar tidak mencemari lingkungan ikan, terutama ketika ada salah satu ikan yang sakit agar tidak menular ke ikan lainnya. Keenam, jangan membiarkan cana maru terkena stres yang berlebihan, seperti menggedor yang kasar atau bising yang berlebihan. Semua jenis binatang adalah makhluk yang cenderung takut terhadap manusia dan mudah stres. Hindari mengganggu ikan Anda secara berlebihan dan pastikan lingkungan di sekitarnya tenang. Ketujuh, tidak menempatkan akuarium di lokasi yang terpapar langsung sinar matahari. Paparan sinar matahari langsung dapat meningkatkan suhu air secara drastis dan menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Selain merusak ekosistem air, maru yang terpapar matahari langsung akan cenderung menjadi gosong. Letakkan akuarium di tempat yang teduh atau gunakan penutup yang tepat untuk menghindari masalah ini. Kedelapan, jangan memberi makan makanan berkadar garam tinggi karena cana maru tidak mentolerir garam secara baik. Garam tidak diperlukan untuk cana maru dan dapat menyebabkan stres atau masalah kesehatan jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Pastikan jika Anda membeli udang kering, teri kering atau pakan lainnya, bebas dari garam. Kesembilan, tidak menambahkan obat-obatan atau bahan kimia sembarangan. Jangan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia kecuali jika diperlukan dan atas rekomendasi dari kiper lain yang lebih berpengalaman. Penggunaan obat-obatan yang tidak benar dapat membuat pudar warna maru, bahkan membahayakan keselamatannya. 10. Hindari perubahan air secara mendadak yang dapat menyebabkan stres pada ikan. Ketika melakukan penggantian air, pastikan untuk melakukannya secara perlahan dan bertahap, agar cana maru dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jangan sekali-sekali menggunakan semprotan mobil pemadam kebakaran ketika mengganti air akuarium Anda. 11. Jangan menggunakan substrat yang tajam atau kasar. Cana maru memiliki sisik yang sebenarnya cukup mudah terluka. Gunakan substrat yang halus dan lembut, seperti pasir atau kerikil halus, untuk menghindari kerusakan pada sisik. 12. Jangan meletakkan dekorasi tajam atau berlubang di akuarium. Dekorasi tajam atau berlubang dapat melukai cana maru. Gunakan dekorasi yang halus dan tidak memiliki lubang atau celah di mana cana maru dapat terjebak, karena mencoba untuk bersembunyi. 13. Jangan memberikan makanan hidup yang tidak terjamin kebersihannya. Memberikan makanan hidup seperti katak, ikan cere atau jangkrik tanpa disterilkan terlebih dahulu, dapat berisiko menularkan parasit atau penyakit ke cana maru. Pastikan makanan hidup yang diberikan berasal dari sumber yang terpercaya dan bebas dari parasit. 14. Tidak memperhatikan tanda-tanda penyakit pada cana maru. Segera atasi jika cana maru menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti lesu, kehilangan nafsu makan, atau perubahan warna pada kulit. Cari tahu penyebabnya pada grup-grup diskusi cana, atau dengan menonton video di channel ini tanpa skip iklan.
15. Tidak melakukan riset sebelum membeli ikan cana. Penting untuk belajar atau mencari informasi sebelum membeli ikan cana, untuk memastikan Anda mengetahui cara merawatnya dengan benar. Hingga saat ini tercatat lebih dari 50 jenis ikan cana yang berasal dari berbagai habitat, sehingga memerlukan metode perawatan yang tidak sama. 16. Membeli ikan cana dari sumber yang tidak terpercaya. Belilah ikan cana dari toko ikan hias yang terpercaya untuk memastikan ikan tersebut sehat dan bebas dari penyakit. Gunakan sedikit otak Anda. Jangan membeli cana barca seharga 20.000, kemudian ngamuk-ngamuk ke penjualnya karena yang dikirim ternyata gabus sawah. Hanya orang yang percaya jika dapat membeli cana barca seharga Rp20.000. 17. Tidak bersabar dalam proses memprogres cana maru. Memprogres cana maru membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan terburu-buru dan nikmati prosesnya. Luangkan waktu Anda setidaknya 2 atau 3 tahun untuk merawat ikan ini. 19. Mengubah parameter air secara drastis. Lakukan perubahan parameter air secara perlahan dan bertahap untuk menghindari stres pada cana maru. Jangan menuang cuka pempek, kencing maupun berak di akuarium Anda. 19. Tidak menggunakan filter yang tepat. Gunakan filter yang sesuai dengan ukuran akuarium dan porsi pakan ikan untuk menjaga kualitas air. 20. Kesalahan paling fatal adalah tidak mensubscribe channel ini dan nonton pakai skip-skip.